Selamat Tahun Baru 2024. Tahun baru, semangat baru. Mari sejenak kita menoleh ke belakang ke tahun 2023 yang sebentar lagi akan berlalu. Tentu di tahun yang lalu, tahun 2023, kita mengalami berbagai macam peristiwa. Supaya peristiwa itu bisa memberikan kita pelajaran. Hendaknya menjadi pengalaman berharga bagi kita, supaya kedepannya di tahun yang akan datang, tahun 2024, kita dapat melangkah dengan pasti, dengan langkah pasti. Beberapa hal penting yang kiranya dapat menjadi tips agar kita dapat melangkah dengan kepastian, tanpa keraguan-raguan, dan melangkah dengan penuh kebahagiaan. Hidup dalam kebahagiaan di tahun 2024. Supaya juga kita tidak melihat peristiwa di masa lalu, peristiwa yang tidak menyenangkan terutama, menjadi luka yang kita bawa terus-menerus di tahun yang akan datang. Untuk itu, hal yang pertama, agar kita bisa lebih bahagia di tahun 2024, yang pertama, lihatlah peristiwa yang tidak menyenangkan sebagai batu kerikil yang dengannya kita dapat melangkah lebih cepat. Jadi sebagai batu lonjakan. So janganlah takut melihat peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Dia adalah batu kerikil yang membuat kita melangkah dengan lebih cepat. Dan dengan demikian lebih cepat pula kita mencapai tujuan. Yang kedua, kebahagiaan sebetulnya bukan berasal dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita. Memang hal yang di luar diri kita bisa mempengaruhi peristiwa, mempengaruhi emosi kita misalnya. Tetapi yang penting adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Misalnya, reaksi kita terhadap peristiwa itu penting. Kita tidak perlu reaktif terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, terhadap sesuatu yang menyakitkan kita. Tidak perlu reaktif. Stop, berhenti sejenak, dan ambillah napas. Kemudian yang kedua, emosi kita. Emosi kita bisa kita kendalikan. Emosi tidak hanya marah, ya, tetapi emosi itu kebahagiaan, kesedihan, dan sebagainya. Kita bisa mengendalikan emosi kita supaya kita tidak segera marah berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan atau bergembira yang berlebihan. Kita mengendalikan emosi kita, belajar mengendalikan emosi kita. Dan juga kita bisa mengendalikan sikap kita. Tetaplah bersikap baik, tetaplah bersikap positif, tetaplah ramah kepada orang, sekalipun orang itu membuat kita sakit hati, misalnya. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan, yakni diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan matahari, karena matahari itu adalah di luar kendali kita. Atau kita juga tidak bisa mengendalikan apa yang orang ingin katakan tentang kita. Biarlah dia mengendalikan dirinya. Kembali lagi, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang sudah kita capai. Dan juga bersyukurlah atas apa yang sudah kita capai. Dan juga bersyukurlah atas apa saja yang belum kita capai. Atas apa yang kita cita-citakan, atas apa yang kita harapkan. Dan yakinlah bersama Tuhan, kita akan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Menemukan kepenuhan dari apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat, ini penting, awalilah tahun baru ini dengan senyum. Senyum yang pertama, senyumlah kepada dirimu sendiri. Senyum kepada keluargamu, dan senyumlah kepada orang di sekitarmu.
Karena senyum itu adalah tanda kebahagiaan. Dan semoga dengan senyum yang kita awali dari diri kita sendiri akan juga memberikan dampak kepada orang lain. Orang akan tersenyum ketika kita mulai memberikan senyum pada mereka. Kemudian yang kelima, ini adalah hal yang penting, dan di atas segala-galanya, andalkanlah Tuhan. Berharaplah pada Tuhan dan bersandarlah pada Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hidupmu, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap peristiwa, dalam setiap keputusan, dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Selamat tahun baru, semangat baru, penuh kebahagiaan.